Aku kalau emas aku punya berapa, nggak ada, tapi jam tangan aku punya. Suka banget aku sama jam tangan. Jadi kalau kamu salah satu kolektor jam tangan, bolehlah kita pinjem-pinjeman. Harga jam tangannya bisa umroh mami. Mas gatel aku pakai. Iya. Iya. Jarang sih orang yang, kalau orang tuh yang kalau suka jam tangan, pakai jam tangan di sebelah kanan, biasanya dia tuh pencinta jam. Kalau orang yang pakai jam tangannya sebelah kanan, biasanya dia tuh pencinta jam. Iya. Spill behel. Aduh, behel kemana tadi barusan? Dia nak masak pindang dulu. Ya. Nanti aku ke Huma yang Siko Agi ya. Setelah aku fotoin behel di situ. Aku tangan kanan, Mam. Biasanya orang yang tangan kanan suka jam. Mbak Nisa, halo Mbak sehat. Mbak sehat atau Mas? Nggak tahu. Pencinta jam. Nggak masalah. Yang penting keren. Tangan kiri ini tangan kiri. Mas putih buat aksesoris aja. Oh iya ya. Kemarin itu aku ke baterai jam kuat habis. Jadi aku harus balikin ke butiknya. Terus ya terima kasih yang mendoakan sehat selalu, sama-sama sehat selalu, sehat-sehat terus buat kita. Jangan lupa tetap harus maem walaupun hanya ngemil ya. Apalagi orang yang aktif sekali bekerja gitu kan ya. Terkadang kalau kita kerja itu lupa sama makan. Nah jangan sampai, karena kalau gastrik kita, asam lambung kita sudah naik, waduh itu bisa kemana-mana, sakit kepala lah, banyak deh. Yang pastinya itu bisa bikin kolaps ya, jatuh pingsan kayak gitu. Jangan sampai asam lambungnya itu kena. Jadi tetap harus mengkonsumsi makanan apapun, cemilan, roti gitu ya, di kantor. Jilbabnya apa? Aku nggak tahu Mbak Awaji, Masya Allah. Mbak Ayu Kamilin, terima kasih. Mi, nggak kangen kerja pramugari? Kangen nggak ya? Nggak sih, nggak kangen kerja pramugari, biasa aja. Kangennya itu apa ya? No, I don't think so, biasa aja. Kalau pakai sebelah kanan lebih yakin dan percaya diri, kuat karakternya menurut saya. Mungkin itu juga Mbak. Ya mungkin itu juga Mbak. Kasih pink lah, Masya Allah, dikasih pink ya. Besok insya Allah aku mau jadi host di rumahku. Kita mau mengundang ibu-ibu untuk berjamu, bersilaturahmi di rumahku di sini ya. Tanda bahagia. Oh ya. Terus mudah-mudahan ibu-ibunya ada waktu, menyisihkan waktu untuk datang ke rumah aku. Doain sukses ya acaranya besok. Besok itu aku mau menyajikan makanan kuliner dari Timur Tengah, daerah Arab gitu, tapi di-combine dengan makanan dari Sumatera Selatan gitu. Jadi untuk untuk minumannya, dessertnya itu kita punya cendol ya, cendol sama kalau buah-buahan pasti sama es kelapa ya.
Culik aku dong tante. Ayo dah. Tapi tadi tuh Elma minta di-spill kau. Ngapain? Itu, benerin dulu. Oh, aku pakai jilbab. Pakai jilbab dulu, Gi. Aku nggak dulu. Pakai jilbab dulu, Gi. Kalau di dusun. Aku lagi sarapan. Mbak Erni, saya boleh datang nggak? Siapa itu? Sriman Danis, saya boleh datang. Mbak Sri, di mana? Satu kompleks sama aku, karena aku kirimnya ke grup pengajian. Kalau misalnya apa? Ini boleh, alhamdulillah. Mami jangan ngudut biar sehat. Jam baru yo Ida pulo. Aida. Besok acara apa? Di rumah bikin enggak. Aku kalau ketemu sama ibu-ibu sama keluarga ataupun sama temen ya. Jarang sih aku tuh mau live gitu. Paling ya kalau misalnya aku boleh minta izin gitu kan ya, iya. Tapi kalau sama ibu-ibu komplek ini nggak berani aku lah. Ibu komplek ini orang-orang alhamdulillah ya, orang-orang yang memang benar-benar menyisihkan waktu mereka yang sangat sibuk untuk bisa menjalin silaturahmi. Jadi ya nggak mungkin lah aku tinggal live mereka. Besok itu habis pengajian ya Hel ya, kita habis setengah 2 atau setengah 1. jam 12.30 sih. Nah mana tadi Elma? Elma. Elma. Gawi kali dia. Ada Ibung, itu orange. Ini pakai Breitling. Breitling itu jam tangan yang biasa dipakai oleh pilot-pilot ataupun penerbang-penerbang. Tapi dibalik ya. Hai Mbak Hel, di rumah aku demam. Oh, Elma lagi demam katanya. Iya. Amin. Anaknya berapa, Mam? Anakku ada 2. Satunya Bima masih istirahat. Terus satunya lagi Samudia. Aku nggak tahu Samudia lagi apa sekarang. Iya. Pagi yang cerah, Masya Allah luar biasa. Kopi Mami apa? Wow, sudah dapat warna orange. Nggak bisa Mbak aku. Mbak Erni bilang kemarin warnanya merah, ternyata bagus. Bima suka warna merah Mbak. Mami itu aja katanya gitu. Terus aku bilang nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa Mbak. Kita nabung lagi Mbak. Siapa tahu nanti Mbak kita bisa beli itu yang warnanya merah Mbak. Yang warnanya merah juga keren banget. Tapi merah dan orange ini sama ininya apa bright kekuatan warnanya itu. Bagus merah ya. Kalau merah itu dia lebih masuk ke pakaian warna hitam, apa-apa tuh masuk. Kalau orange ini agak-agak nyentrik sih, agak-agak nyentrik sedikit. Tapi lucu juga, lucu. Anakku yang besar umur 18 tahun. Jadi punya mantu belum? Kita persiapkan dulu anaknya biar bisa nanti misalnya kalau mantu itu ngundang mantu, ngunduh mantu. Masih berparas 18. Aku juga favorit warna orange. Senang akhirnya dapat. Yang kemarin itu yang kecil Mbak, yang di bawah ini lingkarnya kalau nggak salah ini 44 apa ya? Lebih gede deh. Ini 44 lingkarnya. 44 apa? Iya 44 ini. Terus yang itu yang satunya lagi lebih kecil ya? Lebih kecil. Berapa mili gitu. Tante pindah rumah yang enggak, saya nggak pindah rumah. Mundar mandir aja. Sehat bahagia terus Mbak. Makasih Mas. Gimana ini kita mau ngomong apa? Kemarin terbang dengan SQ, ingat si kakak. Oh
Masya Allah. Bagaimana sekarang pramugari SQ-nya? Pramugari SQ-nya sekarang tambah ini kalau menurutku ya, tambah minimalis. Kalau dulu agak-agak gimana gitu. Kalau sekarang tuh tambah minimalis ya. Tapi tetap sanggulannya tinggi dan cepol. Nah, itu dia keren. Kau mau minum apa? Teh. Tadi di rumah mama apa? Aku mau pindah ngerebus teh kok di lembut. Ngomong teh tinggal ngerebus. Jangan kelembutan pindangnya. Enak lah kalau Tapi misalnya enggak itu dagingnya bagus. Iyalah itu kan baru semua. Enggak. Itu dikirim kemarin itu Om Joko kirim banyak banget daging emang. Tapi aku nggak pernah dikasih daging tuh masih Teteh. Tulang. Ya memang tulang kan dia kayak Daging buntut ada gitu. 2. Enggak banyak kok daging. Daging cuma 2 tempat. Oh 2 itu ya. Mungkin karena selalu dimakan sama Bima kali sih. Tulang banyak. Masa apa kita kulit? Masa tulang pindang aja ya? Ini kan masak buaya udah rebus. Tadi tinggal bumbuin. Nyanyi Bayu. Pagi-pagi kau suruh aku nyanyi, janganlah. Excuse in Korea, pramugarinya cantik glowing. Ya Allah. Pindang sambal terong ya. Masa yang nggak enak Mbak Hel? Gimana Mbak Erni? Yuk bagi Masak resep. yang enak Mbak Hel. Oh, masak yang enak. Ya. Nyanyi di road. Ada di dia yang pacak pakai gitar. Kalau ada yang pacak pakai gitar, Pak, yuk kita bernyanyi. Salam dari Lampung Utara, jam tangannya keren. Cucok. Berapa umurnya Mbak ya? Umur tua. Tuh. Udah tua lah kita, udah lumayan lah, udah hampir 50 lah. Tapi belum 50 sih. Kita baru berapa Hel? 47 ya. 3 tahun lagi lah ya. Wis tuwek. Sama siapa itu Mami? Sama sepupu aku. Aku culik dia. Nah, walaupun suaminya tidak mengizinkan aku culik dia. Ini sepupu aku dari sepupu kandung ya, sepupu kandung dari pihak mama, dari pihak ibu. Endongku, saya di pihak endongku. Ini dia jadinya, udah. Nah, itu dia jadinya ya. Di dusun. Umur 35, biasa di dusun gitu. Jadi apa namanya? Dia ini kanca aku dari kecil-kecil dulu. Udah teman kita seumuran ya Hel ya, seumuran gitu. Jadi Kami memang kalau mak jadi apa tuh namanya? Dia mungkin bisa banyak cerita tentang aku tuh. Nah kemarin kebetulan kita umroh bareng. Ini nih yang doa mulu kerjaannya. Aku bingung Hel, lo ngapain sih? Aku bilang gitu ya kan. Ya kalau ibadah sih boleh lah gitu kan. Tapi nggak usah terlalu yang doa mulu gitu. Jadi setiap sampai di masjid di Masjid Nabawi itu ya, belum masuk ke Masjid Nabawinya itu. Aku umur 47. Belum masuk ke Masjid Nabawi. Udah komat kamit. Bingung aku. Ini orang doa apa sih sebenarnya? Aku bilang, Hel, udah lu jangan doa mulu. Udah kita makan bakso dulu yuk. Doa aku diketawain. Bukan Mbak, bukan mendoakan ketawanya itu, tetapi sekarang kita ketawa. Kalau yang waktu kita lagi di sana itu aku yang bingung. Hel, lu ngapain sih doa mulu? Udah, lu doain apaan? Doain yang tadi, udah Tuhan denger, udah sekali, udah cukup. Aku bilang gitu, ntar lagi, aku bilang gitu. Ini bejape, tahu bejape? Bejape itu terus menerus ya. Berulang-ulang. Dia kusuk, berulang-ulang, pusing kita. Terus lagi tuh ya waktu di Rauda ya. Dia nangis gini kan ya, Pak, sambil sujud. Itu udah diusir berapa kali tuh, ya? Diusir berapa kali tuh sama siapa itu namanya itu? Polisi perempuannya itu ya. Apa itu namanya? Bejape,
Ya harus doa, ya doa sih doa. Tapi maksudku tuh ya sudah ada saatnya kita itu oke, stop. Kita mengagumi kebesaran yang maha kuasa gitu. Dengan apa? Dengan merenung, menikmati suasananya. Itu pun merupakan suatu bentuk rasa cinta kasih kita gitu. Sekarang nangis, terus nangis. Coba. Tuh apa kau bacain tuh lah? Ya nggak apa-apa, ngonten juga nggak masalah. Hidup kita ini nggak usah terlalu dibuat itu, santai baik ya, santai baik. Kita mau ngonten boleh, kita mau asal jangan kita di situ tidak pernah melakukan doa gibah, tidak boleh. Kita menikmati pemandangan, kita menikmati kesejukan udara, kita menikmati makanan di situ. Masya Allah luar biasa. Kalau aku tuh malah ya Allah ya Robbi gitu kan ya. Rasa syukur aku itu bisa berada di situ di antara miliaran manusia di dunia ini gitu, dan aku terpilih bisa ke sana gitu. Itu rasa syukur tuh ku nikmatin ya namaku ya. Terus setelah pada waktunya aku berdoa pada saat sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, ya kita berdoa di situ. Terus kita baca Al-Quran, kita zikir gitu, nggak masalah. Selebihnya, kita makan kudai. Makan kita, ngopi gitu ya. Jadi udah. Kalau mau ngonten sama makan di Indonesia aja, iya sampai di sana kau mati berdiri kau. Mau? Orang ustadku aja, ibu-ibu kata ustadku aja. Udah silahkan, kalau mau berdoa silahkan. Memang ini adalah tempat berdoa. Ya, tapi jangan lupa Bu, jangan diporsir, nanti malah ibu sakit katanya ya kan Hel ya. Kalau waktu istirahat Bu, gitu kan ya. Jangan kalap gitu, jangan kalap. Waktu kita masih panjang kata gitu ya. Mami, mimpi Mami meninggal, semoga panjang umur, nonton TikTok Mami. Alhamdulillah. Pakai pembersih bedak apa, parasnya bersih banget. Ya Mbak, aku kalau pembersih bedak itu kalau pakai bedak ataupun pakai apa itu Mbak, skin corrector itu aku pakai SK2 ya, jadi yang itu sedikit doang, terus nanti kita sembari dimasas wajahnya. Terima kasih. Spill jamnya Mami. Jam biasa aja Mbak. Pengen disapa tuh Mami cantik Mbak Ina Parlina. Mana kawinnya nih? Itu kopi yang dipegang. Senangnya Nina Ayu ini, terima kasih. Sesuatu yang berlebih juga tidak baik. Ya, akhirnya dia aku ajak sightseeing. Kita ajak makan bakso ya Hel ya. Aku ajak dia makan bakso, aku ajak dia belanja. Gitu ya. Mami ini di mana? Di rumah. Mbak tarik benang di mana? Aku nggak tarik benang. Aku kalau botox iya, tapi kalau tarik benang nanti aja lah aku tarik pada saat umur aku udah 55 gitu. Kalau dibolehkan sama suamiku aku mau tarik benang. Bukan tarik benang ya, dioperasi di ini aja, ditarik aja wajahnya. Apa itu namanya? Biar kembali seperti umur berapa? 30. Mbak single, Mam. Viral dulu dipisahkan sama anak. Iya betul. Bakso di sana 20 real, hampir 100.000 facelift. Oh, facelift namanya. Baiklah. Facelift karena tipikal muka wajah aku itu ya memang lonjong ya Hel ya. Lonjong gitu. Jadi gampang untuk terlihat gravitasi dunia menurun. Jadi kita mau ini kan. Takut menua dong Mbak. Oh, kalau kita dibilang takut menua itu tidak bisa kita tolak ya, tapi kalau kita perawatan itu wajib. Merawatnya untuk apa? Ya untuk diri kita sendiri dong. Ya, kalau memang kita bisa melakukannya dan memang sudah pada saatnya gitu kan. Jangan umur 20 kau udah tarik muka. Nanti umur 60 kau tarik apa lagi? Repot kan. Kalau Mami itu kan
nanti umur 55 gitu kan. Ya why not? Kalau bisa, kalau ada uang ya. Kalau ada rezeki uang, kalau ada rezeki kesehatan. Karena aku sendiri kalau operasi sampai aku tidur itu bahaya. Ya. Maksudnya tidak hanya berbuat doa, tetapi menikmati situasi di sana. Iya betul. Alah tuh orang-orang yang julita yang pikirannya itu keblok aja, Mas, Mbak. Dia nggak ngerti kalau di sana itu bahkan pemuka agama pun, ustadz pun selalu bilang ibu tidak boleh diporsir waktunya di sini. Jadi kalau memang tidak bisa ibu melakukan ibadah gitu kan di kamar hotel pun ibaratnya, kalau memang tidak bisa dan terlalu letih jangan dipaksakan. Masih ada hari besok, jadi energi dan kekuatan kita itu dihemat ya, maksudnya sehat terus. biar sehat terus. Aduh, aku nggak suka deh kalau orang udah mulai nyapu tuh, aku nggak suka deh karena naik ke atas debunya. Gimana tuh tugasnya? Ya udah yuk kita ke dalam aja yuk, ke ruang belajar yuk. Ini dibawain aja ya Hel. Segala rasa ini, na, 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 cintaku, kasihku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miss, pil skincare-nya. Skincare aku tuh biasa aja, Mbak. Kok kakak diramal selingkuh? Kok kakak ada ramai isu selingkuh dengan PJ gubernur, gimana sih kak? Nggak bener itu sayang, nggak bener lah ya. Udah, aku nggak mau ngebahas tentang hal tersebut karena sudah aku sampaikan kemarin bahwa apabila memang berita tersebut benar, tolong dibuatkan konten buat saya yang specifically menyebutkan nama saya sebagai itu, dan kita bahas itu semua di kantor polisi ya, kalau memang itu benar. Tapi kalau hanya sekedar gosip-gosip belaka nggak usah ditanggapin ya say. Hari gini banyak hal-hal yang lain yang lebih indah, yang lebih bermanfaat daripada gosip murahan ya. Kita isi hari-hari kita itu dengan kalau tidak bisa berbuat banyak untuk orang lain, kita berbuat untuk diri kita sendiri. Nah, dengan kita merubah mood hati kita, pola pikir kita, mudah-mudahan orang-orang yang ada di dekat kita, aura yang kita pancarkan, afirmasi yang kita pancarkan, yang kita terima, gitu pun positif dan baik. Jadi berguna untuk orang-orang di sekeliling kita. Setidaknya untuk apa? Untuk keluarga kita lah. Afirmasi yang bagus itu ya. Nggak usah didengarkan, nggak usah dibahas gosip-gosip murahan seperti itu ya. Kemarin sudah saya sampaikan, apabila memang itu benar beritanya dan memang terbukti kevalidasian berita tersebut, ya silahkan disebutkan nama saya dengan jelas gitu ya. Segitunya dibilang kok masih bilang gosip, emang aneh ini perempuan. Lenia, oh ya udah Lenia, gini aja Len, kalau memang kamu merasa benar, ya Len, silahkan aja Len, gitu ya. Ketemuan kantor polisi. Selawatan, iya kita ketemuan di itu, kamu buatkan konten dan PT-nya, kamu siapkan bukti-buktinya, kita ketemu di kantor polisi aja Len, ya. Biar kalau memang bukti itu benar adanya, gitu kan, saya dengan segala kerendahan hati saya, dengan permohonan maaf ke orang yang terkait gitu, kalau memang benar ya, ke orang yang menjadi korban saya kalau memang itu benar, dan ke masyarakat yang sudah menganggap bahwasanya berita itu kebohongan belaka dan saya itu menyimpan suatu kebohongan ya.
gitu. Oh silahkan aja lah, mau ngomong apa terserah kamu. Yang membuat berita, semoga anak cucu keturunnya tidak mengalami hal tersebut. Dia yang Mbak laporkan, saya juga enak melihatnya. Dia yang Mbak laporkan, saya juga enak melihatnya. Saya belum melaporkan siapa-siapa. Sumpah masih enak ini. Ya, dia, orang itu enak juga dengan yang ngomongin kita terus itu tadi pindah atau Ya udahlah. buktinya sekarang nggak ada jawaban deh kamu aja. Dia mau berani, ayo kata polisi mana? Aneh ya itu sebelah playing victim. Udah, okay, guys, come on, this is my room, ya. Solawatan dong mami. Ya solawatan ya saya sendirilah mbak. Saya kan bukan konten ataupun host yang melakukan kegiatan agamais gitu ya. Sesekali aja saya pada saat pengajian, dan itu pun diisi oleh ustadz saya kalau saya live kan. Selebihnya saya konten kreator yang ya sharing-sharing tentang kehidupan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan segala macam aspeknya, bisa terus berpikiran positif kayak gitu. Apa sih kok aku dibilangnya memberikan itu? Mami suka banget pepaya ya. Iya, aku suka banget pepaya. Aku suka banget pepaya. Halo sis. Oh, I see. Oh, seperti itu. Mami suka badannya ukuran segitu. Mami, aku lagi sarapan nasi pecel lele. Mantengin live Mami. Oh, ya udah yuk kita sama-sama sarapan. Kita sama-sama sarapan ya. Mental Mbak kuat ya. Masih mau respon sosmed. Gimana sih supaya kuat? Saya diomongin sudah down. Gimana mental kuat itu ya? Pertama mungkin dari didikan orang tua juga ya, karena kita itu orang tuaku itu kan tentara ya. Fokus ke kau aja sih, abaikan nggak faedah, betul. Saya sendiri dididik untuk bisa mengandalkan diri sendiri pada saat misalnya begitu banyak hal yang mungkin membuli kita pada saat masih dulu ya, masih sekolah gitu kan. Namanya kehidupan ini di setiap level itu pasti ada hal yang tidak mengenakan gitu kan ya. Setelah kita sudah dewasa gini kan ya, kita harus selalu mengingat bahwasanya dan sudah mendapatkan pelajaran ilmu ya Hel ya, support dari keluarga, ilmu agama gitu kan. Dan apapun yang kita lakukan itu selama itu tidak merugikan siapapun, tidak mengganggu siapapun gitu kan ya, biarlah orang yang membicarakan kita ya terus cuap-cuap ya, karena mereka mungkin sebegitu pentingnya kita di depan atau di depan mereka ya, sehingga ya mereka terus membicarakan. Karena kalau kita sendiri merasa ya saya tidak peduli dengan omongan orang yang memang tidak benar dan tidak ada faedah untuk kehidupan saya gitu. Jadi dan kita punya kekuatan support karena kita percaya bahwasanya Tuhan itu ada gitu. Udah, dan Tuhan itu tidak tidur gitu ya, mendingin. Kepingin dengan Mami bawa sholawatan di sini, saya tidak mau. Kalau saya lagi ngaji pun saya nggak mau, karena saya nggak pede, bener. Daripada saya dibully, mendingan saya nggak usah mengangkat hal-hal yang tidak saya kuasai dengan baik gitu.
Didi Rahman. Bawa happy aja Mbak. Iya. Bawa happy aja lah. Aku ke bawah dulu ya. Iya. Aku ke bawah dulu. Ke bawah kamu. Oh kamu mau sholat? Mau sholat 2? Melon nggak ada ya Mbak? Ada sih melon, cuman nggak tahu nih, nggak dibukain sama si Teteh. Morning Ji, bahas sing happy aja sih Ji, save energi. Makasih love ijo. Hidup ini indah mami, yang waras ngalah. Oh yo. Kalau aduh Abi Mira, saya udah sering banget ngeliat kamu ini Abi Mira. Saya sudah sampaikan, saya udah males ngejar-ngejar orang. Kalau memang itu beritanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan, sebutkan nama saya dan tuduhan yang ada, ya. Nah dari situ nanti dengan nama saya jelas gitu kan ya, Anissa Gumai gitu, alias Awaji. Boleh dia mengatakan alias Awaji gitu, biar lebih spesifik. Udah begitu, saya menuduh Anda sebagai begini-begini karena saya punya rekodnya. Udah, gitu ya. Terus nanti kita gampang gitu ya. Kalau saya harus kucing-kucingan lagi, saya nggak mau ya. Ya. Liburan ke Surabaya Ji. Iya. Provokator, iya. Abi Mira ini provokator banget. Ya. Jadi jangan bikin setiap pagi sarapan buah, tentu setiap pagi sarapan buah, karena digesting semua makanan-makanan yang mungkin kemarin itu kita masukkan lagi, kita cleansing lagi, mudah-mudahan pencernaannya jadi ini bagus ya, terawat gitu. Nah itu harus dilakukan secara konsisten ya guys. Kamu di mana? Ibu minta colokannya dong Yul. Morning Mam, salam kenal. Hai Mbak, selamat pagi. Selamat pagi gitu Kak Tuti. Sis, kau lagi olahraga ya? Colokan handphonenya ya. Segala rasa ini cintaku, hartaku, indah cinta kita. Selalu adem di depan kamera. Emang adem kok Mbak selamanya Mbak. Males aku Mbak, ribut-ribut itu males. Udah nggak lagi ini ya. Aduh guys, suaranya enak teh kayak Mayang Sari. Janganlah samakan aku sama legend woi. Legend Mayang Sari woi, hebat. Nah, aku mah apalah suaranya masih acak-adut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini aku kayak gini jadi agak-agak susah ya karena ininya terlalu tinggi nih. Masya Allah. Seumuran kita lebih fokus sama diri sendiri ya yuk. Iyalah Mbak, enjoy dengan segala suka duka kehidupan ini, karena kita berfokus sama diri kita sendiri aja itu sudah memakan waktu ya kan. Kita aja menganggap ya Allah aku ini udah cukup belum sih bersyukur, ya Allah aku ini udah cukup belum sih gitu kan, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Apakah amal ibadah aku nih udah proper, udah bener atau belum gitu kan.
bisa diterima atau tidak kayak gitu. Jadi lebih kepada itu ya pemikiran kita sekarang gitu. Jadi bukan lagi apa sih ngurusin kehidupan orang, enggak. Atau ingin mendapatkan validasi bahwasanya kita itu somebody. Ya kalau misalnya aku live di TikTok itu benar-benar karena aku memang suka sharing, suka memberikan sesama support ke teman-teman gitu. Kadang-kadang mam aku begini, bahkan banyak dulu tuh banyak yang curhat sama aku ya tentang terpisah dengan anak kayak gitu kan ya. Apalagi dalam kehidupan rumah tangganya mereka itu misalnya seperti gimana gitu kan, mendapatkan masalah dengan suami yang toksik kayak gitu. Karena aku memang pernah mengalami yang namanya mental abuse ya, mental abuse. Aku pernah mengalami itu. Mbak Monica udah lama banget loh nggak ngikutin aku, kemana Mbak? Proses evaluasinya belum sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sebenarnya nggak tahu aku. Namanya juga kehidupan, hidup pasti banyak cobaan, benar. Mami udah makan, ini aku lagi makan. Aku mau bersihin dulu. Soalnya kamu live pas di kantor while driving. Semangat Cina, Mbak Monica, terima kasih. Semangat selalu pokoknya kita ya. Banyak belajar dari Mami, nggak mau dengerin yang nggak perlu didengar. Ya Allah, Syafirah Bashin. Pagi Mam Chan, pagi. Mami minumnya apa Mam? Mami minumnya apa? Maksudnya sekarang kopi, Old Town Coffee. Tapi nih ya, aku udah dapat berapa kali nih restriction nih, langsung drop banget itu follow apa yang ngikutin aku live ya. Jadi aku tuh kayaknya nggak boleh untuk spill apa-apa, ya. Kayaknya aku nggak boleh spill apa-apa loh, ya. Jadi teman-teman kalau nanya-nanya ke aku, tolong ya, aku diingatkan untuk diplesetin. Nge-like terus Mami katanya. Oh gitu ta. Jangan spill brand. Oh ya. Soalnya tadi kayaknya baik-baik aja, terus tiba-tiba aku dapat peringatan gitu. Umur berapa? Aidah, jangan tanya umur. You are enough just as you are, G. Siapa sih ini nih yang warna biru ini? Love warna hijau ini. TikTok sensitif, aduh TikTok, ayo dong kita healing. TikTok ini ya, duitnya udah banyak ya, tetap aja sensi, nggak usah sensi TikTok, aidah. Dulu kau lupa awal-awal kau dulu, ya kan? Kita ini dulu tuh yang salah satu yang ya memang sih gitu. TikTok ini kan sebagai suatu media di mana orang bisa berekspresi dengan baik dan dijaga banget ketat oleh TikTok ya. Aku sih berterima kasih. Dibandingkan platform ataupun yang lain, TikTok ini dalam hal ini ya media sosial gitu kan ya. Bukan dia bukan jualan awal-awalnya TikTok ini. Dan kita yang salah satu penggiat menggunakan TikTok. Terus terang aja dulu TikTok tuh awal-awalnya dianggap sepele sama orang-orang. Orang-orang TikTok itu dianggap kelas 2. Bener gak TikTok kalau ada orang TikTok di sini? Ya orang-orang itu lebih kepada yang di sebelah itu ya, yang kotak itu, banyak lah gitu kan ya. Tetapi saat ini TikTok juga walaupun dia dianggap bukan yang platform yang gimana berkelas banget gitu, tapi ternyata yang di sana malah mengikuti program-programnya TikTok gitu. Nah dulu kalau kita bilang aku tuh main di TikTok loh, aku tuh aktif di TikTok, diketawain terus terang.
ih norak banget sih main TikTok gitu. Tapi sekarang malah orang-orang itu beralih ke TikTok, alhamdulillah ya, gitu. Dan kita itu ya seneng ya di TikTok ini karena dijaga. Jadi mungkin kesensitifannya mereka itu ada gunanya juga ya. Disangka orang stres dulu yang main TikToknya. Beneran Mbak. Ya Allah, TikTok itu dulu dianggapnya itu yang kelas berapa gitu, kelas 2 gitu lah. Platform di media sosial gitu kan. Sekarang tiap hari buka TikTok. Iya betul. Karena ternyata di TikTok itu banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Tergantung kita scrolling apa. Tergantung kita membuka konten-konten apa gitu. Jadi itu yang akan algoritmanya itu yang akan datang lagi ke kita. Culo, hai. Seperti itu, ya. Sekarang hidup tanpa TikTok hampa mi, bener. Aku juga gitu, beneran. Katanya banyak alay-alay di TikTok dulu, kalau sekarang udah enggak. Nah, tetapi ada bahayanya Mbak. Setelah aku perhatiin sekarang, mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget. Kayaknya dari platform lain. Aduh, aku nggak berani nih ngomong deh. Nanti aku diserang lagi. Ya, tapi kayaknya sekarang TikTok ini banyak dimasukin oleh mohon izin cewek-cewek yang meminta untuk disawer. Gitu. Kalau dulu walaupun memang ada yang namanya kita nyanyi, ya banyak teman-temanku yang penyanyi di TikTok ini ya kan. Dan mereka memang menjual suara gitu. Dalam artian banyak orang yang seneng kayak gitu. Nah, kalau mereka nyanyi bukan berfokus ke wajah ataupun ke badan. Nah, kalau sekarang kayaknya mereka cuman halo, terima kasih gitu. Makasih sawerannya isi ya iniku kayak gitu. Ya, dan cantik gitu. Penontonnya itu ada berapa ratus kayak gitu ya, banyak sih. Nah, yang sharing yang live tentang edukasi dan lain sebagainya itu banyak tertimpa oleh hal-hal yang kayak gitu. Ya. Jadi live butuh duit ya, jadi mereka di kamar gitu kan ya, pakai baju seksi, berdiri dong gitu. Terus nanti tuh mereka ya udah kalau aku berdiri segini ya kayak gitu. Nah tapi ya aku berharap sih I don't know, karena TikTok sendiri kan siapapun boleh menggunakan media TikTok ini ya. Boleh menggunakan media TikTok ini. Kalau dulu orang-orang yang memang benar-benar mohon izin ya Mbak, Mas, maaf ini, yang cari duit, misalnya aku nyebur nih, aku mandi lumpur nih. Nah itu pun kita banyak yang bilang aduh kasihan banget, jangan kayak gitu dong gitu kan ya. Apalagi kalau sampai mereka kedinginan, masuk angin lah segala macem lah ya, hanya untuk nah kalau sekarang enggak. Iya, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang cewek cantik-cantik luar biasa. Ya, cewek cantik-cantik. Aku bilang, waduh, kok sudah begini ya? Tadinya kemana mereka? Mandi pakai telur, mahal dong biayanya. Kayak host cantik, kalau aku enggak lah, biasa aja. Ini mah yang cantik-cantik banget Mas. Kalau aku mah biasa aja. Ya kan, aku juga suka nyanyi, aku juga suka nyanyi, tapi aku bukan disawer, aku juga bukan ngamen gitu, enggak. Aku kalau nyanyi itu ya bener-bener akunya pengen olahraga perut, pernapasan, dan menghibur gitu. Aku seneng kalau orang-orang terhibur walaupun suaraku itu pas-pasan gitu kan ya. That's okay. Raja sayang, thank you. Cantik kok buat bagi raja terpesona, Aidah. Kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya dari dulu juga aku mah nggak mengharapkan untuk disawer-sawer, nggak ada itu disawer-sawer itu ya.
Pagi jadi positif, dapat afirmasi positif, semangat ACH diriku. Oh oke. Ojo diikutin Ji, nggak ekspensif itu. Yang enggak lah mas, mbak, ngapain. Kita pun senang lihat mami serius alaminya. Masya Allah. Kayak gitu ya. Nggak tahu sekarang banyak banget diserbu TikTok. Setiap aku loh. Karena mungkin gini ya, mereka sendiri juga mengeluarkan pengetahuan juga tentang skincare. Ya, mereka mengeluarkan pengetahuan juga tentang skincare. Mungkin karena aku juga salah satu orang yang suka scrolling tentang skincare kali ya. Mereka tuh masuk di situ. Orang Lampung apa Palembang? Aku Jeme Dusun Lahat, Sumatera Selatan. Halo Mami, sehat selalu. Bahapa harga jeheng deng? Hah? Jeheng? Kele aku tanya ke aku dai. Ya. Mami suka live malam nggak? Biasanya aku kalau malam itu, kalau memang aku ada waktu, itu aku jadi itu aja. Kalau ada temen aku yang lagi live, mereka suka ngangkat aku gitu. Jadi apa tuh namanya? Komal. Jadi komal. Biasanya sama Mbak Erni aja sih. Sama Mbak Erni aja aku. Selamat pagi. Senang ya dengar suaraku ya. Mungkin hari ini aku nyanyi ya, tapi alatku masih di rumah satunya lagi. Jadi nanti aku ke rumah itu lagi. Suami mana Mi? Suamiku lagi tugas. Lagi di luar kota suamiku. Mami minum kopi apa? Old Town Coffee. Lah habis apa kopi di dusun? Kebun kawe ladi kecak kagak lali keluarga, jadi di dia lagi kawe yang dari dusunian. Tapi setiap single mana ada suami, kerudung apa Mami? I don't know. Sendirian terus, kasihan nggak ada anak Mi. Anak ada, anakku lagi bobo. Tapi udah bujang anakku, ya. Mami bohong, maksa ya, masih maksa ya. Waalaikumsalam, Supri Jangkung. Anakku lagi bobo, nggak tahu. Apa namanya, dibuka apa enggak? Anaknya berapa? 2. Arfi, selamat pagi. Mami love you, terima kasih Raja Sang Perindu. Anak kok kasihan. Seneng ikutin Mami, dapat aura positifnya. Hel, kau di dusun nang berapa? Sekarang 70 di lahan 63. Sekilo? Wow. Kate buah. Ya kate buah. Aku baik cuma dapat berapa? 50 kiloan. Biasanya kopi. Kopi? Ada kopi itu di kita, kopi segar. Kau di tempat kopi? Jadi, aku udah pernah lagi. Kalau naik kopi itu Gelvin. Ke Gelvin. Itu punan Beyat itu ke Gelvin terus kan. Terima kasih sudah menikah lagi. Ayu Ningsi, terima kasih. Sudah ada temennya. Aduh, kena. Selamat pagi ya. Aku sembari makan ya. Tante sehat kan? Alhamdulillah ya, sehat. ART-nya cuma dusunku lebih dah. ART aku tuh cuma Jawa, cuma Betawi, cuma Sunda. Mana-mana. Terus Ayu insya Allah juga cuma Pagaram. Ayu juga insya Allah bakalan ke Semarang. Ayu juga bakalan tinggal di daerah Semarang karena anak Ayu tuh kuliah di Semarang. Jadi mudah-mudahan kalau tuh
betah ya di Semarang akunya. Sebenarnya ini bukan jam baru sih Mbak Arfi, sebenarnya ini udah lama, tapi aku tuh nabung dulu untuk belinya Mbak Arfi. Akhirnya kemarin ke situ Mbak Arfi. Tiba-tiba sampai di sana ada lagi jam tangan yang menggoda. Dah. Akhirnya terpaksa lah aku beli 2 jam tangannya. Bodoh amat deh. Mbak Erni pinjam duit. Mbak Erni pinjam duit. Iya diundip. Insya Allah Bima diundip ya. Oh ya Allah, jadi beli dua-duanya kita. Jangan kayak orang susah. Urusan belakang utang. Ya kan? Urusan belakang Mbak, cicilan, nggak apa-apa, nggak masalah Mbak. Yang penting bayar, ya kan? Ekonomi, akuntansi. Lihat jam tangannya yuk, cakep nian. Aida, suka banget nih. Kalah, kan? Beli di mana Mbak jam tangannya? Kemarin itu mana? Cincin yang kemarin itu mana? Cincin yang mana nih? Jangan kayak orang susah. Teddy, hai. Jangan kayak orang susah. Urusan yang penting kita adingku pagi teh terima kasih disimpan. Apa tuh disimpan? Cincin yang mana? Cincin yang itu, yang apa? Wedding band. Ya. Alap nian, oi. Yuk, spill jilbab alap nian. Aku dek ruang jilbab itu aku ceh. Nah, di belakangnya ada nah. Terima kasih. Mami tinggal di Semarang 5 tahun. Mami tinggal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk acara Antera. Aduh mamang aku. Yuk duduk depan sekali. Iyo. Letaknya di kepala. Cincin yang mana? Cincin nikah mami ada. Cincin nikahnya aku itu sayang aku gunakan karena memang dia unik cincin nikah aku itu. Terima kasih cap tuan muda, terima kasih. Nanti aku mau minta dibelikan aja lagi sama suami aku yang biasa aja, yang cincin nikah biasa aja. Tapi suami aku yang harus beliin karena aku nggak mau. Kalau yang kayak gitu tuh suami aku yang harus beliin aku. Oh, kalau cincin nikah aku tuh beli di mana? Yang itu aku belinya di Singapura. Ya. Udah pasti kepala. Terima kasih. Agak miring dikit. Jadi ngapa ya? Asal jangan otakku yang miring. Mami jauh ke Semarang. Semoga suatu saat bisa meet up sama Mami. Amin sayang. Aku nggak tahu sih, maksudku bagaimana nanti rutinnya itu aku ke Semarang. Mungkin dalam sebulan itu aku 1 minggu di Semarang, mungkin ya, gitu. Karena aku kan harus perhatiin pola makan anakku, kasih tahu sama Mbak apa yang harus aku apa yang harus dilakukan buat anakku, gitu kan. Kamar mandi, makanan, pakaian, dan satu hal aku pengen pasang CCTV. Tetap pasang CCTV ya. Pasang CCTV which is aku bisa lihat dari kamera aku di rumah. Jadi aku tahu kalau anakku pulang atau tidak. Kabarin. Beli rumah di sana wah. Papanya Bima itu kan orang Jepara. Sudah punya rumah di sana. Jadi udahlah. Kalau untuk papanya Bima mah apa sih? Rumah mau yang mana? Mau di mana? Ya. Enggak lah, aku nggak tahu. Bima ini sih sebenarnya kalau aku lebih prefer Bima itu tinggal di apartemen sih, gitu ya. Pasang CCTV ke toko aku kakak cantik. Oh gitu. Nanti ya. Aku nggak mau Bima tahu kalau itu ada CCTV, tapi pasti dia tahu. Bisa ya Mi secuil bagi papanya Bima.
Bima suka main ke Jakarta Selatan nih, pernah bareng. Oh ya Culo. Oh, tadi malam juga dia main sama temen-temennya, lagi main biliar atau apa gitu sama temen-temennya SMP-nya. Ya nggak apa-apa sih, anak udah tamat SMA gitu ya. Cuman aku masih khawatir, Bima ini kan ya namanya emosinya kan bener-bener masih bergejolak banget, umur 18 tahun ya kan. Aku takutnya dia bawa mobil ngantuk atau gimana. Tapi mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Aku selalu pantau dia tadi malam itu ya. Model cincin boleh nggak? Model cincin yang mana ya? Cincin aku yang 3 itu. Aduh mas, itu ada di Brankas. Lab school mi tahun aku juga lab school mi, tapi tahun sekarang kelas 3. Oh Culo. Hah? Kamu anak lab school? Lab school Kebayoran. Adik kelasnya Bima. Hendrayani 79. Oh ada di safety box mbak. Oh ya Allah Culo. Nanti aku titip salam, Bima lagi bobo tuh. Coba tak lihat Culo. Kamu ngapain Culo main di sini? Ikutin maminya Bima. Aduh ya Allah, aku malu sekali diikutin sama adik kelasnya Bima di sini. Culo ya Allah, yang penting sering-sering dipantau aja Bimanya. Iya. Culo cowok toh. Ya Allah Culo, kamu ngapain? Ya ampun. Kok kamu masuk ke roomnya ibu-ibu? Aduh, gabut ya Allah. Lagi apa kamu Culo? Masya Allah. Tapi adiknya Bima itu juga mau masuk ke lab school. Udah keterima. Namanya Raina. Coba tolong nanti kamu lihat-lihat ya adik kelasmu ya. Itu adiknya Bima itu, adik sepupunya. Sepupu kandung, anaknya adik saya. Dia salah satu penyanyi, Raina Gumai. Sudah bikin album beberapa. Raina ini mudah-mudahan dia masih bisa menunjukkan prestasi dia nanti pada saat dia sekolah di lab school ya. Karena dia ini benar-benar anak yang punya potensi ya. Banyak yang MPLS tadi. Oh, oke. Dia suka lihat Ayu karena mirip mamanya. Gumai yang peramal itu kalau saudara aku nggak tahu, tapi dia dari desa yang ada di kecamatan kami. Ya, itu Jeme Lubuk Sepang kalau tidak salah. Hart Gumai itu kan. Jadi dusun kami sama dusun dia itu sama. Jadi ya pastinya masih saudara. Kalau nggak salah Hel, kau dengan Hart Gumai itu masih keluarga nggak? Tuh, kalau saudara Hel dari ibunya, kalau aku kan sama Hel kan dari bapaknya. Nah, kalau Hel tuh sama ibunya masih saudara. Karena satu kampung kalau nggak salah dia sama ibunya. Nah, masih saudara ibunya katanya. Masya Allah, kayak gitu. Jemelubuk Sepang. Emang mereka itu udah dari keluarganya ya Hel yang bisa meramal gitu Hel? Oh, ibunya juga ternyata peramal. Gitu. Punya safety box aja bangga nenek. Si Numa masuk. Numa. Num. Enak punya safety box Num. Ya, berarti ada barang yang kamu sayangin di situ. Kamu nggak punya safety box ya sayang. Taruh di bank aja ya sayangku ya. Norak nek, nggak norak sih Num. Kenapa harus dibilang norak safety box? Berangkas. Semua orang juga di rumah orang pasti punya Num. Kecuali kalau rumah kamu itu berangkasnya bawa bantal, bawa kasur. Ya. Di kantor berangkas itu ada. Ya sayangku. Iya.
Tapi selama kamu bisa menyimpan barangmu di mana-mana, ya, di atas lemari, di bawah guci, di bawah bantal, ataupun di dalam pakaian dalammu, gak masalah. Kau bawa aja terus itu. Nanti kalau kau kasih anakmu duit, berapa nak? Kau buka dulu tuh. Tunggu dulu nak. Bau deh. Gak apa-apa. Lebih berkah duitnya. Lebih berkah Masya Allah Seneng aku kamu masuk ke sini biar kita ini dapat hiburan gitu Dia bilang orang punya safety box norak, orang punya berangkas norak. Sini kalau perlu kau masukkan ke safety boxku karena apa? Kau adalah salah satu makhluk yang unik unik kau. Mau kau masukkan ke safety box? Cukup masih ada ruang. Ya. Dia nggak punya barang berharga makanya dibilang norak. Oh. Sini sini kau kau jangan bikin aku malu Kalau kau itu mau menjulitin aku, mau apa tuh? Yang bagusan dikit kau jangan. Norak kali kau norak apaan sih? Duduk kau ini Numa julid nggak level mami. Keluar kodamnya. Ternyata kodamnya aku apa dong? Ketoples auto masukin. Aduh ya Allah. Jangan ketoples. Nunum nanti teriak-teriak Numa. Teriak-teriak. Tolong. Katanya kenapa Nggak bisa napas katanya. Soalnya yang dilihatnya receh. Nah, di dalam toples itu cuma ada uang 500 perak. Paling bagus itu 2000. Nah, Num nggak mau di situ ya Kok agak berkelas dikit lah, safety box lah kalau kau kurung di dalam sana ya Oh gitu, Masya Allah Ayolah kita happy aja. Pineapple Kalau di Jakarta, di Indonesia ini namanya buah nanas ya. Tapi kalau di dusun aku nggak tahu apa ini. Selamat pagi. Numa duduk sana sama Murni. Numpang hidup ya. Masuk di klepeh yuk sama si humoris ya Allah. Udah kita tuh pagi-pagi nggak boleh julid, dilarang julid ya. Numa laki-laki kayaknya. Oh gitu. Nggak apa-apa. Nanti aku suruh naik batok kelapa itu, turun naik gitu, sampai dia bisa ngerti tentang kehidupan. Numa itu nunggu mati. Hai jahat kali, Masya Allah. Numa 2 jenis dia nih. Oh 2 jenis dia. Boleh. Salah satu ya Allah Numa. Aduh udah ngakak nih, teman-teman udah mulai aneh nih. Kasihan Numa Waryami. Oh seriusan? Kok ngilang Mana dia tadi si Num? Kok banyak-banyak meme Erdogan biar agak-agak racun kau itu menghilang dikit Tungguin lah kau di Jamban sana. Numa dicariin. TB dan BB berapa kakak cantik? Tinggi badan aku 168, berat badan aku 52. Jamnya bagus banget. Iya, alhamdulillah. Num lagi ngadu ke sebelah. Aduh, nggak ada kita sebelah-sebelahan ya mas. Kita mah berdiri sendiri mas. Udah dulu ya teman-teman ya. Aku hari ini mau ke
mau beli SK2 untuk muka, untuk pembersih muka. Terus aku mau cari bunga. Bunga aku sih udah ada, tapi aku mau cari bunga lagi. Kalian mau lihat ini aku nggak? Mau lihat foto-foto aku nggak? Aku kasih lihat foto boots aku ya. Tapi foto-fotonya aku yang masih belum berhijab. Segala rasa ini. Mau mami? Ini baru beberapa yang Samudia sama Syekh Bima. Ya, ini saat Syekh Bima ulang tahun kemarin. Nah, itu maminya. Itu anakku Bima. Nah, ini kalau nggak salah Bima usianya 2 tahun. 2 tahun. Ya, gitu. Nah, terus setelah beberapa saat kemudian, ini aku dan Samudia. Ini aku umurnya 40 tahun. Masih agak-agak cabi. Ya. Terus ini ini nggak tahu umur berapa. Ini yang kemarin. Gitu. Ya, yang lagi cabi itu cantik ya. Yul, kamu lagi apa? Hah? Oh, kamu lagi bersihin kamar mami. Why are you keep calling me Poppy? I'm not Poppy. Hai mertua, Samsa Cila. Mami pas agak cabi berapa? 56. 56-an itu aku agak cabi. Ya. Kalau sekarang kan 52 aku. 52 ini ya kurus sih. Mbak tingginya berapa? Aku tingginya 168. Kemarin pulang dari Cikampek jam berapa? Cikampek? No. Aku gak pernah ke Cikampek. Ngapain aku ke Cikampek? Home tour enggak. Samudia di mana? Samudia di rumah papahnya. Baby berapa? 52. Guys, sudah dulu ya sayang ya. Aku mau jalan hari ini, mau beli cuci muka sama mau beli bunga. Ya, beli bunga. Nanti malam kalau memang misalnya masih ada masih ada energi, aku nyanyi lagi ya. Oke? Gitu. Ikut shopping mami. Kita